warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan, akhwat, alhamdulillah di malam Ramadan yang pertama ini ya, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Ya, majelis kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Ya, kajian ini terselenggara kerjasama ya, antara IKADI, ya, kemudian Masjid At-Taqwa, dan Pesantren Darus Salihat. Ya, inisiatornya IKADI. Ya. Ya, karena itu sengaja malam ini saya pakai baju IKADI ini. Ada teman-teman kita di Masjid At-Taqwa, dan ini anak-anak santri Darus Salihat ya, yang ikut hadir ya, di majelis offline ya, kalau santri ya. Kalau Bapak Ibu online ya. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi insyaallah barokahnya majelis ini. Ya, Allah turunkan untuk kita rahmatnya dan barokahnya, dan menjadikan ilmu yang kita peroleh ya, di malam ini, dan insyaallah ini kajian akan terus berlanjut ya, selama Ramadan ini ya, ini malam pertama. Kita mulai insyaallah sesuai dengan rencana itu jam 20.30 sampai selesai ya. Nggak tahu selesainya jam berapa ini. Santri mau jam berapa selesainya? Ya, kalau dulu kami ya, ngaji Ramadan ya, itu selesai jam 11 ya. Jam 11, jam 12, kadang sampai jam 1 ya. Yang dibaca juga kitab ya, dan targetnya selesai ya. Tetapi kajian kita ini tidak bertarget selesai ya. Tidak bertarget khatam ya. Karena kalau bertarget khatam, rasanya kalau cuma dibaca saja juga belum tentu khatam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini. Kalau di pesantren biasa dikenal punya kitab Nasaih Diniyah ya, disusun oleh beliau tadi Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Ya, Ba'alawi itu singkatan dari bin Alawi. Jadi lengkapnya beliau itu Asy-Syaikh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau lahir di kota Syuraim ya, di kampung persisnya ya, kampung Syuraim. Kampung Syuraim itu kampung yang berada di ujung kota Tarim. Nah, kota Tarim itu adalah kota yang masuk wilayah provinsi Hadramaut. Ya, tahu Hadramaut, santri? Di mana? Di Yaman. Ya. Jadi salah satu provinsi, bahkan ini provinsi yang terkenal ya, Hadramaut. Ya, sebuah provinsi dari dulu sampai sekarang ya, tempat lahirnya para ulama. Ya, para ulama. Ya, bahkan para dai-dai yang hadir di Indonesia yang zaman dahulu itu banyak dari Hadramaut ini.
Mereka sengaja merantau dari Hadramaut sampai ke Indonesia. Ada yang sampainya ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, bahkan sampai ke Maluku. Dan subhanallah, rata-rata mereka itu kemudian membuat komunitas yang sampai komunitas itu menjadi kerajaan. Ya, maka tidak heran kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, ya, kerajaan-kerajaan Islam, itu ternyata ya rajanya adalah dari Hadramaut itu. Ya, di mana banyak diantaranya mereka itu adalah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Sultan Ternate ya, itu dari Hadramaut. Di Riau ya ada kesultanan yang rajanya itu jadi nama bandara. Sultan siapa? Santri, ada yang dari Pekanbaru. Apa nama bandaranya? Sultan Muhammad Qasim, betul? Iya, itu dari Hadramaut. Jadi subhanallah, ya, jasa para ulama Hadramaut untuk Islamnya Indonesia itu amat sangat luar biasa. Di Pontianak juga ada kesultanan itu, ya, sultannya dari Hadramaut. Ya. Nah, salah satu ulama Hadramaut itu adalah beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad ini, yang kitabnya sama-sama kita baca. Beliau lahir di tanggal 5 Safar. Iya, Muharram Safar, berarti bulan kedua. Tanggal 5 tahun 1044. Ya, sekarang 1441 Hijriah. Berarti sudah berapa lama beliau? Santri, berapa lama? 441 dikurangi 44, jadi berapa? 390. Ayo, 98. Iya. Jadi beliau hidup sudah, ya, lahir itu 398 tahun yang lalu. Sudah hampir 4 abad ya. Hampir 4 abad beliau. Tapi ya Allah, iya, kitab yang disusun oleh beliau sampai ke kita. Jadi kitab beliau ini manfaat. Dan yang mengkaji kitab beliau, ya, dan kitab beliau itu tidak cuma nasaih diniyah. Beliau punya banyak kitab-kitab yang lain. Ya, kalaulah malam ini, ya, kita semua mengkaji kitab beliau ini, tentu kita mengkaji kitab beliau ini ada pahalanya. Ada pahalanya. Pahala yang sama akan sampai kemana? Ke beliau. Ya, ke beliau. Ya, sebagai sosok yang menulis kitab ini. Ya, sebagai sosok yang menulis kitab ini. Dan kalau kita membaca biografi beliau, ya, biografi singkat beliau ini memang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ujian yang sangat berat. Di usia 4 tahun, ya, usia 4 tahun, ya, kebayang 4 tahun, ya, berarti kira-kira masih apa? PAUD ya. Beliau itu mendapatkan karunia penyakit cacar, yang akibat dari penyakit cacar beliau ini, beliau sampai buta. Beliau sampai buta, gak bisa melihat sejak usia 4 tahun. Tetapi ujian yang sangat berat ini tidak mengurangi ghirah beliau, ya, semangat beliau, baik di dalam mencari ilmu maupun di dalam beribadah. Ya, itu tidak kurang semangat beliau. Ya, dan itu beliau lakukan secara istiqamah sampai dewasanya beliau, sampai kemudian memasuki masa sepuhnya beliau.
Sehingga wajar banyak yang kemudian menyebut beliau itu termasuk min jumlati auliyaillah. Satu di antara sekian banyak wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Bagaimana tidak digelari min jumlati auliyaillah ya. Kita bisa bayangkan beliau dalam keadaan buta. Terus hadir kitab ini. Itu kan berarti beliau menyusun kitab ini dalam keadaan beliau apa? Buta. Dalam keadaan beliau tidak bisa melihat. Tapi bisa melahirkan buku sebaik ini, sebagus ini. Ini yang ingin kita betul-betul sangat berharap ya. Mudah-mudahan kalaulah kita mengkaji kitab beliau ini kita bisa betul-betul intifa mendapatkan manfaat dari kitab yang disusun oleh beliau ini. Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ini sebenarnya amat sangat dikenal amat sangat dikenal kawalimannya, kezuhudannya, semangatnya, termasuk beliau dengan Quran itu luar biasa. Termasuk kitab yang sama-sama sedang kita bahas ini, itu sandaran ke Qurannya sangat kuat. Sandaran kepada sunnah Rasulnya juga amat sangat kuat. Nanti akan kita bisa lihat sama-sama insyaAllah. Nah, malam hari ini kita memulai dari khutbatul muallif. Jadi kayak semacam muqaddimah. Nah, beliau kemudian mengawali kitab ini dengan kalimat wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi beliau memulainya dengan kalimat hauqalah. Hauqalah itu adalah kalimat yang menunjukkan makna la hawla wala quwwata illa billah. Beliau mengawali tulisan beliau ini dengan hauqalah. Itu menunjukkan betapa i'timad beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Ta'alluq beliau, bersandarnya beliau ke Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat. Dan memang itu salah satu kelebihan beliau. Jadi sama Allah itu tamasuknya luar biasa. Beliau begitu sangat yakin menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah nampak sejak beliau usia 4 tahun buta tadi. Kenapa kalimat hauqalah ini menunjukkan i'timad yang kuat kepada Allah? Karena kita semua tahu makna dari la haula wala quwwata illa billah. Kalau diartikan secara literal, la haula artinya tidak ada daya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billahi kecuali dengan Allah. Itu arti lafziyah, arti harfiyah. Tapi kalau arti tafsiriyahnya, la haula, tidak ada daya. Yang dimaksudkan tidak ada daya di sini adalah tidak ada daya untuk bisa melakukan amal kebaikan. Tidak ada daya untuk bisa melakukan amal kebaikan. Seperti tadi tarawih. Sebenarnya kita nggak punya daya untuk bisa tarawih, untuk bisa baca Quran, nanti malam qiyamul lail, besok puasa. Itu sebenarnya kita nggak punya daya untuk melakukan amal kebaikan. Itu makna la haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Antarkil ma'asi. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Kita ini sebenarnya nggak punya kekuatan. Kalau dipikir-pikir, benar-benar kita nggak punya kekuatan untuk meninggalkan dosa. Berat sebenarnya meninggalkan dosa. Illa billah, kecuali dengan Allah. Maksudnya dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah Al-Aliyyi yang maha luhur,
Al-Azim yang maha agung. Artinya, ya, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, ya, dan santri-santri semua, ya, beliau betul-betul punya kesadaran, ya, bahwa saya bisa baik, ya, saya bisa terhindar dari segala keburukan. Itu tidak lain, tidak bukan kecuali karena pertolongan Allah semata. Ya, bukan karena kesalehan saya, ya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena ya diri saya, enggak. Semuanya ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semestinya kita begitu. Ya, siapapun kita. Artinya beliau sedang mengajari kepada kita, ya, untuk dari awal, ya, kehidupan ini harus diawali dengan kesadaran la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa baiknya kita itu karena pertolongan Allah, jauhnya kita dari dosa itu pun pertolongan Allah. Ya. Kemudian dilanjutkan, ya, dengan beliau mengutip, ya, satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ada di surat Al-Baqarah. Ini pernyataan siapa? Aslinya kalau lihat Qur'annya di surat Al-Baqarah, ini kalimatnya siapa? Kalimatnya para malaikat. Iya. Jadi pada peristiwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah berkehendak, ya, untuk menciptakan di bumi ini khalifah. Iya, khalifah. Tetapi para malaikat kemudian menyampaikan, ya, kenapa engkau ciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, ya, menimbulkan kerusakan di muka bumi, ya. Mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan khalifah itu, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, begitu Allah sudah menciptakan Nabi Adam, apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya, ambihum bi asma'ihim. Ya. Nabi Adam disuruh menyebutkan nama-nama yang ada. Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama itu. Ya, setelah Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama yang ada, ya, giliran kemudian Allah bertanya kepada malaikat, ya, untuk menyebut. Malaikat tidak bisa menyebut apa-apa. Akhirnya kemudian terucaplah kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Iya. Illa ma, kecuali ilmu 'allamtana yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, kami ini enggak punya ilmu kecuali ilmu yang sedang engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta ya engkau, itu al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakim, lagi zat yang maha bijaksana. Ini aslinya adalah kalimat malaikat, tapi oleh beliau kemudian diambil untuk menunjukkan bahwa saya, iya, itu punya ilmu, iya, bukan karena saya. Semua ilmu yang ada pada diri saya adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa saya tahu Quran, tahu hadis, iya, tahu hukum, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau seperti ingin memberikan teladan kepada kita, ya, semestinya begitulah, ya, akhlak orang yang berilmu. Ya, tabiat orang yang berilmu, bahwa setiap ilmu yang ada pada diri kita itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita tahu ini, tahu itu, Allah yang mengajarkan. Iya, Allah yang mengajarkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu lewat makhluknya, iya, lewat para guru.
Tapi bisa jadi Allah juga menyampaikannya langsung kepada kita. Ya. Semua terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bisa jadi Allah menyampaikan ilmu itu dari guru yang menarik, tapi tidak ada halangan bagi Allah mengajarkan ilmu kepada kita melalui guru yang tidak menarik. Iya. Karena memang ya, semua itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu salah satu ciri seorang muta'allim, ya, seorang murid, ya, seorang talibul ilmi, ya, ciri bahwa dia ikhlas adalah pada saat dia belajar ilmu, ya, dia tidak pernah memperhatikan menarik atau tidaknya guru. Wah, gimana saya bisa menangkap ilmu dari beliau ya? Kata-katanya sulit untuk saya pahami, ya, bahasanya jadul. Itu seorang murid tidak pernah punya pikiran seperti itu. Ya, karena menyadari bahwa sebenarnya yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah punya kuasa untuk menyampaikan ilmu itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, anta ya engkau itu al-alim al-hakim. Jadi malaikat menyebut dua nama Allah, Al-Alim dan Al-Hakim. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa ya, kita tidak cukup untuk hanya sekedar menjadi orang yang berilmu. Bagaimana ilmu itu mampu membuat kita menjadi orang yang bijak. Ya. Jadi ilmu iya, bijak iya. Nah itu makna dari disebutkannya nama Al-Alim dan Al-Hakim. Dan baru setelah itu Imam atau Syekh Abdullah melanjutkan dengan tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji itu hakikatnya adalah milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan. Ya. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan. Menjadikan apa? Ad-da'wata da'wah. Allah telah menjadikan dakwah. Dan inilah yang membuat beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa melihat kualitas pujian beliau kepada Allah. Kualitas pujian. Karena seseorang kualitas dirinya itu akan sangat bisa dilihat dari kualitas dia memuji Allah itu kapan. Kualitas dia memuji Allah itu kapan. Kalau seandainya ada orang yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada saat dia senang, tetapi sulit untuk memuji Allah pada saat dia susah, nah itu menunjukkan siapa orang. Menunjukkan siapa orang. Orang yang punya kualitas adalah orang yang akan terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Dan itu yang sedang diajarkan oleh beliau kepada kita. Yang kedua, kita juga bisa melihat pujian seseorang itu kapan. Apakah pada saat mendapatkan nikmat dunia atau justru pada saat mendapatkan nikmat akhirat. Karena hidup ini tidak hanya berisi nikmat dunia saja, ada nikmat akhirat. Jadi kayak kita, satu saat kita dapat makanan enak, satu saat kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kayak sekarang ini kan, kita sedang mendapatkan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan enak itu nikmat. Ilmu pun adalah nikmat yang dua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya bagi kita, mana yang lebih terasa nikmatnya? Waktu dapat makanan enak atau waktu dapat ilmu? Itu akan menunjukkan kualitas diri seseorang. Menunjukkan kualitas diri seseorang. Bisa tarawih sampai selesai itu nikmat Allah, bukan? Nikmat. Apa yang kita lakukan setelah selesai tarawih? Kenapa selonjor ukhti? Capek. Capek itu kesannya apa? Bahagia atau enggak bahagia? Kalau orang yang kualitasnya tinggi selesai tarawih itu kelihatan wajahnya berbinar.
wajahnya ceria, wajahnya senang. Berarti kok kelihatan kayak senang ya? Iya, habis dapat wesel ya, habis dapat kiriman ya. Enggak, saya bahagia. Apa yang buat bahagia tadi? Alhamdulillah. Ya, malam ini saya bisa tarawih dengan baik. Ya, saya senang imam bacanya panjang. Gitu. Itu menunjukkan kualitas diri seseorang. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu karena apa? Bukan karena Allah ngasih saya nikmat, tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa? Ad-da'wata ilal huda, menjadikan amal mengajak, ya, amal mengajak apa? Ilal huda, kepada petunjuk, ya, mengajak kepada petunjuk. Apa arti al-huda di sini? Ad-din, yaitu agama. Ya. Nah, tidak ada petunjuk yang sebenarnya kecuali agama. Ya. Jadi mengajak orang kepada petunjuk berarti mengajak orang kepada agama. Ya, mengajak. Ya. Jadi semisal ya, ada orang dagang, ya, kita ajak, ayolah kita berdagang sesuai dengan Islam. Ya. Ayolah kita berpakaian sesuai dengan Islam. Ayolah kita bergaul sesuai dengan Islam. Ayolah kita hidup sesuai dengan Islam. Nah, itu berarti dia sudah melakukan apa yang disebut oleh beliau sebagai ad-da'wah ilal huda. Dan tidak hanya ad-da'wah ilal huda, tapi juga menjadikan wad-dalalata alal khair, menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Menunjukkan kepada kebaikan itu bisa dua kemungkinan, ya. Kebaikan yang sifatnya disukai oleh orang secara fisik, ya, atau kebaikan dalam artian ya, bisa membawa kita pada kebaikan di akhirat, ya, bisa pada kebaikan yang tujuan nyatanya adalah akhirat. Ya, jadi contoh sederhana ya, di masjid, ya, ini sederhana ya. Kita lihat ada orang baru datang ke masjid terus tengok-tengok gitu ya. Ibu mau wudhu ya. Oh iya, saya mau wudhu. Di mana tempat wudhunya? Itu di sana. Iya, itu di sana. Apalagi, ayo ibu saya antar. Nah, menunjukkan orang di mana tempat wudhu itu berarti adalah ilal khair atau alal khair. Iya, adalah alal khair. Iya, menunjukkan pada kebaikan. Ya, menunjukkan pada kebaikan. Ya, termasuk menunjukkan kepada ilmu. Ya, menunjukkan kepada ilmu. Ya, ada orang gitu ya. Saya kepengen tahu ya. Itu ayat berapa ya yang bicara tentang sholat gitu ya. Atau bicara tentang puasa. Ya. Mungkin bisa jadi lewat WA ya. Ada yang nanya. Oh, itu ayat tentang puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini termasuk adalah alal khair. Iya, adalah alal khair. Apalagi contoh adalah alal khair. Nahsin orang lain. Iya, nahsin. Nahsin itu artinya iya, membimbing orang agar memiliki bacaan Quran yang baik. Iya. Afwan, ya, itu kurang panjang segitu. Ya, kok panjang pendeknya ya belum sesuai. Yang sesuai itu begini. Nah, itu termasuk jenis ad-dalalatu alal khair. Ya. Yang benar itu bacanya seperti ini. Ikhfa itu begini bacaannya. Iqlab itu begini bacaannya. Ya. Idgham itu begini bacaannya. Ya, idgham bi ghunna begini, kalau idgham bila ghunna seperti ini, itu termasuk ad-dalalatu 'alal khair. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ad-da'wah ilal huda dan wad-dalala 'alal khair, dan kemudian ditambahkan lagi wan nasihata lil muslimin. Ya. Dan nasihat kepada sesama muslim. Nasihat. Iya. Kita memberikan nasihat. Ya. Ya, nasihat itu kan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Sesuatu yang bermanfaat. Ada teman gitu ya, ada teman
dia goreng tempe, iya goreng tempe, tapi pakai minyak yang udah hitam. Terus kita kasih tahu kepada beliau, ukhti afwan, iya ini kalau minyaknya udah hitam ini nggak bagus kalau dipakai buat goreng, iya ini bisa menjadi masalah ya bagi tubuh kita. Itu artinya memberi apa? Nasihat. Ya, kalau ngasih minyak itu segini aja, itu nasihat. Ya, itu nasihat. Atau kita lihat ada ya teman yang pakai jilbabnya masih ya perlu diluruskan, ukti. Kalau saya lihat ya pakai jilbab seperti ini masih memungkinkan rambut keluar ya. Yang baik itu seperti ini. Nah, itu berarti nasihat. Ya, nasihat kepada sesama muslim. Iya. Nah, beliau mengatakan, ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ad-da'wah ilal huda wa dalalah 'alal khair wan nasihata lil muslimin. Iya. Segala puji bagi Allah yang itu min afdalil qurbat. Jadi sebenarnya kita bisa ya, membayangkan seperti apa kualitas sosok Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Beliau memuji Allah, iya, memuji Allah karena Allah telah menjadikan dakwah, iya, ilal huda, ad-dalalah 'alal khair dan an-nasihah lil muslimin, iya, itu termasuk sebagian dari seutama-utama amal qurbat. Amal qurbah. Ya, jadi 3 hal yang disebutkan oleh beliau, mengajak orang kepada petunjuk, ya, menunjukkan orang kepada kebaikan dan menasehati sesama muslim, ya, itu termasuk seutama-utama amal qurbat. Yang menjadikan itu seutama-utama amal qurbat siapa? Allah. Dan itu yang membuat beliau merasa harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memuji Allah. Jadi memuji Allah atas apa? Atas nikmat apa? Atas nikmat bernama amal. Iya, atas nikmat bernama amal. Dan amalnya adalah 3 tadi. Iya, 3 tadi. Nah, sehingga bagi beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, beliau melihat amal bernama dakwah, iya, ilal huda adalah an-nasihah lil muslimin itu sebagai amal yang apa? Amal yang sangat menyenangkan. Sedemikian senangnya sampai beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang sampai dia memuji, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya. Terima kasih ya Allah. Bukti kenapa kau sampai memuji Allah begitu? Iya, sampai memuji Allah kenapa? Baru dapat uang ya, baru dapat kiriman ya. Enggak, saya itu bahagia karena Allah mewajibkan saya puasa. Karena Allah mewajibkan saya puasa. Iya, itu yang membuat saya bahagia. Ya Allah, Engkau telah mewajibkan saya puasa, itu dianggap sebagai sebuah nikmat. Iya. Tetapi bagi beliau ada yang lebih nikmat lagi, yang kemudian beliau menyebutnya sebagai afdalul qurbat. Seutama-utama amal qurbat. Iya, apa sih amal qurbat itu? Amal qurbat adalah amal yang kalau kita melakukannya, itu hasilnya tidak ada yang lain kecuali dekat dengan Allah. Iya, kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tidak ada hasil yang kita dapatkan dari amal qurbat kecuali memang membuat kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang tidak menyenangkan dalam hidup ini kalau dekat dengan Allah? Iya. Tidak ada yang lebih menyenangkan dalam hidup kita kecuali kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara kita bisa dekat dengan Allah adalah melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ad-da'watu ilal huda, kemudian wad-dalalatu 'alal khair, dan wan nasihatu lil muslimin. Nah, kalau menasihati sesama muslim itu kenikmatan dari Allah. Iya, yang dinasihati itu dapat enggak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, dapat.
Iya, dapat. Iya, karena itu bisa kita bayangkan ya. Kalau yang menasehati senang, yang dinasehati juga senang. Bahkan aslinya, yang dinasehati harus lebih senang. Iya, harus lebih senang. Iya, bisa kebayang ya, ya Allah. Iya, itu kalau kita sama-sama, iya sama-sama melihat bahwa 3 amal ini termasuk afdalul qurbat. Iya, afdalul qurbat. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, iya, ikhwan, akhwat, dan anak-anak santri yang ikut hadir di majelis ini, bagaimana perasaan kita kalau kita nasihatin orang yang dinasehati nggak mau dengar? Mangkel nggak? Nah, kenapa? Kita sudah nasihatin saja, itu sudah membuat kita dekat dengan Allah. Iya, sudah membuat kita dekat dengan Allah. Bahwa dia tidak mau mendengar nasihat, itu sudah, iya, sudah urusannya bukan dengan saya. Iya, urusannya dengan Allah. Cuma ya kita jadi kasihan. Iya, karena kasihan jadi nasihatin dia. Iya, semakin semangat atau tidak semakin semangat? Oh, semakin semangat. Iya. Karena kalau kita menasehati, iya, menasehati orang yang kemudian dia langsung nurut dengan nasihat kita, iya, nurut nih dengan nasihat kita, maka kesempatan untuk nasihati dia masih terus atau selesai? Oh, selesai. Nah, dia nurut gitu ya. Dia nurut. Tapi bayangkan kalau yang dinasihati tidak nurut, maka akan muncul apa? Dorongan untuk nasihati lagi dia kan? Ya, sehingga amal kurbatnya jadi naik nggak? Oh, jadi naik. Iya, jadi naik. Iya, itu pegangan bagi yang nasehatin. Tapi ini jangan jadi pegangan yang dinasehati. Iya. Pak, Bapak kok nggak nurut nasihat beliau sih? Ya, sengaja. Iya, saya tuh punya tujuan, saya nggak nurut biar dia nasehatin saya lagi. Ya, kalau dia nasihatin lagi saya, kan nanti dia semakin dekat dengan Allah. Nah, ini khelah yang tidak semestinya. Iya, tidak semestinya. Bapak Ibu, ikhwan akhwat dan anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini kita kaitkan ya, ada yang menasehati, ada yang dinasehati. Ya, nanti kalau dalam dunia ilmu itu kan ada yang mengajar dan ada yang diajar. Iya, yang mengajar namanya muallim, iya, dan yang diajar namanya muta'allim. Iya. Lebih enak jadi muallim atau muta'allim? Hah? Jadi muallim atau muta'allim? Kenapa lebih enak jadi muta'allim? Ada hadisnya kan? Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, iya, di atas jalan untuk bisa mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju ke surga. Berarti hadis ini berlaku untuk mu'allim atau muta'allim? Muta'allim. Iya, muta'allim. Iya, ini yang prosesnya sedang belajar. Iya, dia yang sedang jalan menuju ke surga. Iya. Jadi semuanya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ya masing-masing, tidak ada yang tidak nikmat dalam hidup ini. Iya. Tidak ada yang tidak nikmat dalam hidup ini. Dan beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ya, menyebutkan bahwa ad-da'watu ilal huda wad dalalatu 'alal khair wan nasihatu lil muslimin itu tidak hanya sebatas min afdalil qurbat, seutama-utama yang amal yang akan membuat kita dekat dengan Allah, tetapi beliau juga menyebutnya sebagai wa arfa'id darajat, setinggi-tingginya derajat. Iya, setinggi-tingginya derajat.
Ini yang membuat Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad memuji Allah. Karena Allah telah menjadikan 3 amal tadi termasuk setinggi-tingginya derajat. Setinggi-tingginya derajat. Dan masih ada lanjutannya, wa ahammil muhimmat fid din. Dan sepenting-pentingnya urusan penting di dalam agama. Sepenting-pentingnya urusan penting di dalam agama. Dan apa yang dikatakan oleh beliau betul. Allah menjadikan ad-da'watu ilal khair, ad-da'watu ilal huda, ad-dalalatu alal khair, dan an-nasiha lil muslimin. Itu termasuk sepenting-pentingnya perkara penting di dalam agama. Kenapa begitu? Sebab kalau seandainya di dalam agama ini sudah tidak ada lagi yang mengajak, yang berdakwah, tidak ada lagi yang ad-dalalah menunjukkan, tidak ada lagi yang memberi nasihat, kira-kira nasib agama apa? 2 kemungkinan. Kalau tidak bubar, menjadi agama yang menyimpang. Menjadi agama yang menyimpang. Kita bisa lihat pengalaman-pengalaman yang ada. Penyimpangan itu kan terjadi karena sudah tidak ada lagi yang melakukan ad-da'watu ilal huda, ad-dalalatu alal khair, dan an-nasihah lil muslimin. Kalau sudah tidak ada yang melakukan 3 hal ini, maka yang namanya agama itu bisa 2 kemungkinan. Agama itu lenyap, atau agama itu menjadi agama yang menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga Islam ini. Menjaga Islam ini. Lewat apa? Lewat 3 amal ini. Lewat 3 amal ini. Nah, kalau 3 amal ini bisa menjaga agama, berarti yang melakukannya sama dengan menjaga agama. Dan itulah yang membuat siapapun yang bisa melakukan amal ini memang rasanya tidak pasti akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan semua ini kata beliau, semua ini artinya tadi ad-da'watu ilal huda wad dalala 'alal khair dan wan nasiha lil muslimin, kata beliau itu sabilu anbiya'illahil mursalin, jalan hidupnya para nabi-nabi Allah yang diutus. Para rasul-rasul Allah itu memang jalan hidupnya itu. Yang dilakukan oleh para nabi, para rasul kan 3 ini. Ngajak orang kepada petunjuk, menunjukkan orang pada kebaikan, dan memberi nasihat. Itu jalannya para nabi. Nah, kalau jalannya para nabi itu kan menunjukkan mulia sekali. Mulia sekali. Dan tidak hanya sekedar sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis shalihin. Juga jalan hidupnya para kekasih-kekasih Allah yang salih. Kekasih-kekasih Allah yang salih. Dan tidak hanya sekedar itu, juga wal ulama il amilin, ulama-ulama yang mengamalkan. Ar-rasikhina yang mendalam. Fil ilmi wal yaqin, di dalam ilmu dan keyakinan. Para ulama yang ilmunya mendalam, yang keyakinannya mendalam, semangat untuk melakukan 3 hal tadi sangat tinggi. Melakukan 3 hal tadi sangat tinggi. Ada seorang ulama, beliau itu punya seorang ibu yang sudah sepuh, yang ibunya dirawat di rumah sakit, di ICU. Beliau punya pesantren. Nah, selama ibunya dirawat, yang akhirnya kemudian ibunya wafat, tapi selama ibunya dirawat 22 hari, itu beliau selalu mengunjungi ibunya, menunggui ibunya. Tapi kalau sore beliau pulang. Beliau pulang. Pulang untuk apa? Untuk mengajar santri. Untuk mengajar santri. Nah, mengajar itu kan sebenarnya, mengajar itu kan amal yang bisa mencakup 3 hal tadi. Ketika mengajar kan di situ pasti ada proses dakwah, ada proses ad-dalalah, ada proses an-nasihah.
Nah, apa yang sebenarnya ya menyemangati beliau untuk kemudian tetap mengajar padahal ibu beliau sedang sakit? Ya, bukan berarti kemudian beliau tega ya. Ya, bukan berarti beliau tega ya. Beliau punya saudara jadi bergantian. Ya. Nah, beliau memilih siang menunggu ibunya, malam beliau pulang untuk ngajar. Nah, apa yang sebenarnya menyemangati beliau untuk kemudian mengajar? Iya, beliau mengatakan, iya, karena saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Iya, dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Apakah semua dunia dilaknat? Illa. Iya, kecuali ada 3. Iya, 3 itu orang yang selalu zikir mengingat Allah. Yang kedua adalah orang yang belajar, iya, untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu. Iya. Jadi saya lakukan semuanya ini agar dunia yang sedang saya jalani ini bukan dunia yang dilaknat. Iya. Kalaulah bersama hidupnya saya di dunia ini, saya punya harta, saya punya uang, saya punya kekayaan, saya berharap semuanya itu tidak menjadi sumber datangnya laknat. Karena selama saya hidup saya tidak meninggalkan mengajar. Iya, saya tidak meninggalkan menyampaikan ilmu, saya tidak meninggalkan zikir. Iya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama zikir menjelang subuh ya, di waktu sahur. Ya, itu punya nilai yang sangat kuat untuk bisa menghindarkan kita dari terlaknatnya hidup di alam dunia ini. Ya, jadi kita malam hari ini kumpul di sini ini sebenarnya salah satunya dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan ya bahwa dunia kita ini tidak sampai menjadi dunia yang mal'unah. Ya, dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang punya dunia tapi ilmu enggak, zikir enggak, ya udah dunianya itu dilaknat. Ya, naudzubillah. Jadi kita sama-sama malam hari ini hadir di sini adalah dalam rangka menyelamatkan kita dari segala laknat. Dan itu memang amaliyahnya para nabi, para aulia, para ulama, ya, yang mereka itu al-amilina rasikhina fil ilmi wal yaqin. Dan kemudian di muqaddimah ini beliau menutupnya dengan menyampaikan salawat wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin. Wa sallallahu, dan semoga rahmat Allah wasallama, dan keselamatan dari Allah itu ala sayyidina, tetap atas ya junjungan kami, wa maulana ya, dan pemimpin kami Muhammad, yakni beliau Nabi Muhammad Rasul yang menjadi Rasul al-Amin yang dipercaya, wal Habib, dan kekasih al-Makin yang memiliki kedudukan. Jadi beliau mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Ar-Rasulil Amin, Rasul yang dipercaya. Wal Habibil Makin, dan kekasih yang memiliki kedudukan. Al-Makin itu memiliki kedudukan, memiliki pengaruh. Ya. Khatamin Nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Wa Imamil Muttaqin, dan menjadi imamnya para muttaqin. Wa sayyidis sabiqin, ya, dan menjadi sayyid, ya. Sayyid itu junjungannya, as-sabiqin, orang-orang terdahulu, wal-lahiqina, dan orang-orang yang kemudian, ya. Jadi beliau tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dilanjutkan wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, al-mukhlasina, yang ikhlas-ikhlas. Iya. Beliau menggunakan sebutan al-mukhlasin, bukan al-mukhlisin. Kenapa? Ini sahabat. Iya. Iya, tapi kenapa tidak al-mukhlisin? Karena antara al-mukhlasin dengan al-mukhlisin itu artinya sama secara bahasa, yakni orang-orang yang ikhlas. Iya, cuma beda kelas.
Iya, beda kelas. Kelasnya apa? Kalau al-mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas, ini mereka beribadah itu ikhlas, tapi pengertian ikhlasnya adalah beribadah semata-mata agar mendapatkan balasan nanti di akhirat. Itu ikhlasnya mukhlasin. Ya, mendapatkan balasan. Jadi mereka enggak mengharapkan balasan di dunia, enggak. Pokoknya tugas saya di dunia adalah beribadah, balasannya nanti di akhirat saja. Iya, nanti di akhirat saja. Saya nolong orang ini, saya tidak berharap apa-apa. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Iya. Enggak, ya pokoknya pemberian, ucapan terima kasih juga enggak. Ya, balasannya nanti ajalah di akhirat. Ya, nanti saja di akhirat. Dalam wujud apa? Kesenangan surga. Nah, orang yang melakukan amal karena ingin mendapatkan balasan akhirat, tidak ingin mendapatkan balasan dunia, itu namanya mukhlis. Jamaknya mukhlisin. Nah, kalau mukhlas atau mukhlasin, orang-orang yang melakukan amal kebaikan, gak ada niat lain, gak ada tujuan lain, gak ada harapan lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, dan ini memang termasuk yang disebut sebagai afdalul qurbat. Iya, jadi nggak ada niat lain. Saya sholat duha ya biar saya dekat dengan Allah. Saya ngaji begini ya biar saya dekat dengan Allah. Iya, saya nanti bangun malam itu biar dekat dengan Allah, baca Quran biar dekat dengan Allah. Apapun, iya, yang kita lakukan itu biar dekat dengan Allah, itu namanya al-mukhlasin. Dan secara umum para sahabat melakukan amal-amal kebaikan itu adalah dalam rangka bisa dekat dengan Allah. As-shadiqina lagi jujur. Iya, itu sifatnya para sahabat. As-shadiqin, mereka itu jujur. Iya, mereka itu jujur. Dan kemudian beliau menutup salawatnya selain kepada Rasulullah, kepada keluarga, kepada sahabat yang mukhlasin dan shadiqin, wa ala tabi'ina, dan juga salawat serta salam ini semoga tetap ya ala tabi'ina terhadap orang-orang yang mengikuti lahum mereka, ini mereka para sahabat. Iya, maka orang-orang yang mengikuti sahabat memang sebutannya adalah tabi'in. Ya, jadi mereka hidup satu zaman dengan para sahabat dan kemudian mereka mengikuti sahabat. Ya, mereka nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, ketemunya dengan sahabat dan kemudian mereka mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Nah, mereka juga mendapatkan salawat serta salam. Jadi wa'ala tabi'ina lahum bi ihsanin. Ya, mengikuti mereka bi ihsanin dengan ihsan ila yaumiddin, sampai hari kemudian. Berarti at-tabi'in ini tidak hanya mereka yang bertemu dengan sahabat, berlaku terus, termasuk sampai kita. Ya. Artinya, ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, kalau kita hidup di zaman sekarang, tapi kita kemudian betul-betul mengikuti jejak langkahnya para sahabat dengan baik, jejak langkahnya para sahabat dengan baik, maka kita termasuk yang didoakan oleh beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ini. Dan juga didoakan oleh mereka-mereka yang pada saat mereka hidup mereka menulis. Karena doanya orang salih, ulama yang salih, itu berlaku tidak hanya pada saat mereka hidup. Pada saat mereka sudah wafat, doa itu masih berlangsung. Apalagi kalau doa itu oleh mereka ditulis. Ini pada saat kita mengucapkan wassallallahu wasallam ala sayyidina sampai kemudian wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ini sebenarnya kita sedang mengucapkan kata-kata kita atau kata-kata beliau. Itu kan kita sedang menyuarakan lagi kata-kata beliau, berarti ini doa beliau. Mudah-mudahan doa beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walau hidup tidak satu zaman dengan sahabat, tapi melalui doa beliau ini, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka, karena kita hidup betul-betul mengikuti jejak langkahnya para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adapun sesudah itu kita lanjutkan besok ini. Insyaallah jam 7:30, 8:30 ya kita mulai, 9:10 kita sudahi, kecuali kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari jamaah? Ada. Oh ya.
Oh iya ini ada pertanyaan offline ya. Jamaah yang menyimak di rumah ya. Jamaah yang menyimak di rumah juga nanti bisa menyampaikan pertanyaan lewat nomor yang sudah disampaikan. Ini pertemuan pertama ya, jadi mungkin perlu penyempurnaan, mudah-mudahan besok lebih baik. Nah ini ada pertanyaan offline nih dari salah satu jamaah yang ikut hadir di majelis ini. Siapa tadi namanya? Iya, jadi tadi pertanyaannya adalah tadi soal amal mukhlas ya. Amal mukhlas ini amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlasnya adalah dalam rangka dekat dengan Allah, semata-mata dalam dekat dengan Allah. Yang pertanyaannya gimana kalau seandainya amalnya itu adalah amal melayani? Iya, kalau tadi yang kita contohkan kan sholat duha. Udah sholat duha itu biar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak ada niat apa-apa, udah pokoknya biar saya dekat dengan Allah. Nah, kalau amalnya melayani, iya, ini mungkin kita sampaikan ke ya, di Darus Salihat, tempat kami, iya, ini santri-santri masih banyak ya. Ada berapa santri? 60 sekian. Iya. Jadi kemarin ada 80-an ya. Nah, cuma memang ini masa PSBB. Ya. Saya tuh kalau dengar PSBB itu kebayangnya penerimaan santri baru. Soalnya selama ini kan lebih akrab PSBB itu ada penerimaan siswa baru, santri baru. Nah ini kan di beberapa daerah yang beberapa orang tua itu mikirin juga, aduh anak saya di daerah Solehat nih gimana gitu. Udahlah nak pulang aja ya. Jadi tadi sudah beberapa ada yang kemudian karena memang diminta pulang, ya, mereka pulang. Ya. Ini berarti yang di sini belum disuruh pulang ya sama orang tua ya. Nah jadi kita memang di pesantren ini punya salah satunya ya pokoknya kita hadir itu untuk melayani ya, lebih-lebih Ramadan begini ya. Melayani salah satunya adalah melayani dalam urusan makan ya, memasak. Nah itu kan berarti melayani. Bisakah kita melayani orang lain itu menjadi amal, bisa menjadikan diri kita mukhlas? Iya, sangat bisa. Iya, sangat bisa. Iya, itu sangat mungkin. Iya, siapapun pokoknya melayani. Iya, melayani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara Allah memberikan isyarat bahwa amal kita melayani itu akan menjadi amal yang membuat kita dekat dengan Allah. Iya, membuat kita dekat dengan Allah. Itu cara Allah menampakkannya apa? Cara Allah menampakkannya adalah orang yang kita layani, iya, orang yang kita layani, kok yang secara umum bikin orang jadi apa? Jadi jengkel ya. Dilayani tapi malah tidak menunjukkan rasa terima kasihnya. Iya, udah dilayani baik-baik kok kayak gini sih makanannya. Ini udah kayak iya, nggak enak nih. Padahal kita sudah maksimal. Tuh, iya, itu sebenarnya menunjukkan tanda apa? Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa amal kita melayani beliau, melayani mereka, itu menjadi amal yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lewat apa? Lewat tanda bahwa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita melayani orang dan orang yang kita layani kok mencela kita, oh kita senang atau mangkel? Senang, iya, itu senang karena itu tanda, ya Allah ngasih tanda. Kalau kita melayani dia itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini harus diperhatikan.
ini ilmu untuk yang melayani. Jangan jadi ilmu yang dilayani. Iya, yang dilayani mencela gitu ya. Terus dia tanya, kamu kok mencela orang yang melayani? Ya itu kan biar dia tahu ya, bahwa Allah itu sangat dekat dengan dia. Ini khilah yang tidak pada tempatnya. Iya. Iya. Jadi emang harus dipegangi. Iya. Jadi kadang ada petunjuk-petunjuk itu yang hanya berlaku untuk satu sisi, ya, untuk satu pihak, tidak berlaku untuk pihak yang lain. Iya. Sebagai contoh, doanya orang yang dizalimi, iya, itu akan diijabah nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis untuk siapa? Untuk yang dizalimi atau untuk yang menzalimi? Yang dizalimi atau yang menzalimi? Yang dizalimi. Kalau yang dizalimi berarti hadis ini ya, menjadi berita apa bagi yang dizalimi? Wah, ini kebalik ini. Ya, kebalik. Hadis ini jangan dipakai oleh orang yang dizalimi. Ya, jangan dipakai oleh orang yang dizalimi. Hadis ini dipakainya untuk orang yang menzalimi. Iya. Harus takut. Iya. Jadi kalau mau berbuat zalim itu mikir. Nanti kalau dia doa diijabah gawat nih. Iya. Jangan dipakai buat yang dizalimi. Iya. Begitu merasa dizalimi terus bilang kepada yang menzalimi, hati-hati loh. Iya. Kamu sudah menzalimi saya, tunggu aja nanti malam ya. Iya, enggak. Iya. Jadi ada beberapa hadis ya, dan itu tidak hanya satu ya. Satu saat akan kita bahas. Jadi begitu tadi ya penanya, ya. Mana penanyanya kok nggak kelihatan ya? Sudah bisa jelas penanya? Jelas, alhamdulillah. Tolong sampaikan ke sebelahnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan semua ya, mudah-mudahan majelis ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah nilai insyaallah bagi Ramadan kita ya, karena salah satu amal yang sangat disukai oleh Allah adalah mencari ilmu. Insyaallah kita akan ketemu lagi besok, mudah-mudahan ya dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Para jamaah di rumah kalau belum dapat kitabnya, mungkin nanti pengurus panitia bisa menyampaikan versi PDF-nya ya. Kalau mau beli kitab kitab fisiknya ya, itu ada di ya toko kitab ya. Ada versi murah, ada versi mahal ya. Kalau yang saya pegang ini sudah modifikasi ya. Aslinya tidak seperti ini. Asli kitab Nasaih Diniyah yang dikaji di pesantren-pesantren itu masih lembaran itu. Iya, masih lembaran yang dulu saya waktu nyantur itu beli harganya 500. Iya, 500 perak ya. Iya, kitab yang ketika dimodif jadi tebal begini. Istilah dulu di pesantren itu harganya 500. Ya, sekarang 500 kalau dipakai beli bakwan dapat berapa? Dapat separuh ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan insyaallah kita akan ketemu lagi besok malam di jam 20.30. Kita tutup majelis ini malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.